Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Nah, di video kali ini Miss Hani akan membawakan tentang materi pecahan kelas 5 SD. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah kalian akan bisa menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tapi sebelumnya Miss Hani mau mengingatkan lagi nih tentang pecahan ya. Kalian masih ingat kan dengan gambar ilustrasi pecahan, yaitu gambar kue yang dibagi-bagi. Nah, jadi pecahan itu seperti itu ya. Satu untuk semua pecahan. Pecahan itu terbagi menjadi dua bagian. Ada pecahan yang penulisannya seperti ini. Misalkan, kalau penulisannya seperti itu, maka itu dinamakan perbandingan. Kalau misalkan penulisannya seperti ini adalah namanya pecahan biasa. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah mengenai pecahan biasa. Nah, di pecahan biasa ini juga terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada yang namanya pecahan biasa, desimal, ada yang namanya persen. Nah, jadi antara pecahan biasa, desimal, sama persen itu juga termasuk dalam pecahan. Kita ke pecahan biasa dulu ya. Kalau misalkan kalian ketemu angka seperti ini, 2/3, 3/7, atau misalkan lagi 5/12. Nah, itu yang dinamakan pecahan biasa. Tapi kalau misalkan kalian ketemunya yang seperti ini, 2/6. 2/6 belum disebut dengan pecahan biasa. Kenapa? Karena 2/6 itu adalah angka-angka yang berkelipatan. Artinya dia bisa disederhanakan. Coba, masih ingat gak cara menyederhanakannya? Oke, sama-sama dibagi 2. Pembilangnya kita bagi dengan 2. Penyebutnya juga kita bagi dengan 2. Oke, pembilangnya 2 bagi 2, 1. Penyebutnya 6 bagi 2, 3. Nah, 1/3. 1/3 itu adalah pecahan biasa. Terus nih, kalau misalkan kalian ketemunya lagi 10/3. 10/3 masih belum disebut pecahan biasa ya. Kenapa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, jadi kita sederhanakan lagi seperti tadi, cuma sedikit berbeda ya penyederhanaannya. Untuk penyederhanaan pembilang lebih besar daripada penyebut, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Bagi dengan 3. 10 bagi 3 itu dapatnya 3. 3 dikali 3, 9. Oke, kita kurangkan, bisa 1. Nah, ini adalah bentuk dari pecahan campuran. Hasilnya 3. Yang ini kita taruh di depan. Yang menjadi pembilangnya adalah 1. Yang menjadi penyebutnya sama. Oke, seperti itu. Masih ingat dong ya? Nah, sekarang kita masuk ke desimal ya. Biasanya desimal itu ditandai dengan tanda koma. Nah, namanya pecahan desimal. Contoh penulisannya itu seperti ini. 0,8 misalkan. Nah, itu bentuk desimal seperti itu ya. Terus ada lagi contoh lain seperti ini. Ini juga bentuk desimal. Nah, biasanya desimal ini bisa diubah ke pecahan. Oke, sekarang kita mengubah desimal menjadi pecahan ya. Miss ambil contoh yang ada di layar, 0,8. 0,8 itu artinya kalau kita ubah ke pecahan jadi 8/10. Kenapa?
Kenapa? Karena untuk ininya angka 8-nya pembilangnya kita tinggal lihat dari sini. Terus untuk penyebutnya lihat berapa angka di belakang koma. Hanya ada satu angka di belakang koma. Nah, berarti penyebutnya 10. Kalau misalkan untuk 1,2 kita ubah ke pecahan, jadi kita tulis aja untuk pembilangnya 12 ya. Penyebutnya 10. Nah, gampang kan? Karena 10 hanya ada satu angka di belakang koma. Jadi kalau misalkan 2 angka di belakang koma berarti per 100. 3 angka di belakang koma berarti per 1000, dan seperti itu. Oke, sekarang kita balik misalkan dari pecahan ke desimal. Dari pecahan ke desimal misalnya ada 1/2. Nah, cara yang paling gampang banget, yang paling cepet langsung aja 1 dibagi dengan 2. Nah, kayak kita mau menyederhanakan pecahan campuran tadi. 1 dibagi 2 dapat 0. Di sini ada angka 0. Oke, ini 1. Oke, turun 0, naik koma. 10 bagi 2, 5. 2 kali 5, 10. Oke. Nah, jadi 1/2 itu kalau kita mau ubah ke desimal 0,5. Seperti itu. Contoh lagi nih, misal kita mau ubah ke desimal. Ya, tadi aja caranya, 3 dibagi dengan 4. Oke, dapat 0 di sini. 0 dikali 4, 0. 3 dikurang 0, 3. Turun 0, naik koma. 30 bagi 4 itu dapat 7. 4 kali 7, 28. Kita kurangkan lagi, 30 dikurang 28, di sini 2. Turun 0 lagi, di sini dapat 5. 4 kali 5, 20. 20 dikurang 20 habis ya, sisa 0. Jadi jawabannya 0,75. Udah deh, gampang. Gimana? Masih ingat kan? Oke, sekarang kita masuk ke bentuk persen ya. Persen itu artinya per 100 ya. Jadi angka-angka yang jika ada tandanya seperti ini. Nah, ini lambang persen. Jadi kalau nya begini, nah cara membacanya 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, 1000. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau 1% itu kalau dibikin ke pecahan artinya 1/100. Seperti itu. 2%, 2/100. 30%, 30/100. Oke, itu mengenal bentuk pecahan ya. Cara membacanya seperti itu. Mengubah bentuk pecahan ke persen. Misalkan di sini Miss punya 1/2 ya. Nah, pecahan diubah ke bentuk persen. Bagaimana caranya supaya penyebutnya itu 100? Ayo, 2 dikali berapa supaya jadi 100? 2 dikali 50. Iya, betul sekali. 2 dikali 50 kita temukan 100.
Berarti kalau penyebutnya dikali 50, pembilangnya juga harus dikali dengan 50. Satu kali 50, 50. 50 per 100 artinya 50%. Udah deh, selesai. Ya, kita masuk pada mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan. Di sini ada 45%, kita ubah ke bentuk pecahan. Jadi 45% itu jika diubah ke bentuk pecahan menjadi 45 per 100. Nah, 45 per 100 ini masih belum bentuk pecahan biasa, jadi kita harus menyederhanakannya lagi ya, karena mereka berkelipatan. Jadi sama-sama kita bagi dengan 5. Pembilang dibagi 5, penyebut juga dibagi 5. Jadi hasilnya pembilangnya menjadi 9, penyebutnya menjadi 20. Nah, ini 9 per 20 sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, itu tadi sedikit tentang pengenalan pecahan ya, dan bagaimana cara mengubahnya. Bagaimana kalian sudah mengingatnya? Kalau sudah mengingatnya, silahkan simak video selanjutnya untuk materi selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.